Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dalam satu malam, maka ia tidak akan dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang lalai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akulah orang yang paling mengenal suara sahabat-sahabat dari suku Asy'ari yang membaca Al-Quran pada malam hari. Aku juga mengenal rumah-rumah mereka dari suara bacaan Al-Quran mereka, walaupun aku tidak melihat rumah-rumah mereka pada siang hari ketika mereka berada di dalamnya. Jadi inilah amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum di malam hari, sehingga mereka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai, tetapi orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Barang siapa di antara kamu yang merasa khawatir bahwa ia tidak akan bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia mengerjakan sholat witir pada awal malam, yaitu sebelum tidur. Dan barang siapa yang berpengharapan penuh dapat bangun pada akhir malam, maka hendaklah ia mengerjakan sholat witirnya pada akhir malam, karena sesungguhnya membaca Al-Quran pada akhir malam itu dihadiri atau disaksikan oleh para malaikat, dan itu lebih utama. Jadi ada yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang-kadang terlewat waktu kita sehingga kita tidak melakukan sholat di akhir malam, maka kita bisa dibuat di awal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda untuk kita jaga amalan di malam ini, barang siapa membaca 3 ayat permulaan dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat yang lain disebutkan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Kemudian saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka sesungguhnya bacaan itu akan menjadi perlindungan baginya dari fitnah Dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung itu dengan amalan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia dilindungi dari segala fitnah selama 8 hari. Bahkan walaupun Dajjal ini muncul ketika itu, maka ia juga akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Nah, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, membacanya dari awal hingga selesai, maka surat ini akan menjadi cahaya. Jadi yang menjadikan cahaya bagi kita ini Al-Quran. Nah, di antaranya surat Al-Kahfi ini cahaya baginya pada hari kiamat, dari dan tempat tinggalnya hingga ke Mekah. Dan barang siapa membaca 10 ayat terakhir darinya dari surat Al-Kahfi, kemudian seandainya Dajjal ini muncul pada waktu itu, maka ia tidak akan dapat menguasainya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat begitu banyak keutamaan daripada ayat Al-Quran, surat-surat daripada Al-Quran, surat Kahfi, surat Maryam, surat Yusuf, surat Yasin, surat Al-Baqarah. Ini puncaknya Al-Quran. Turun bersama setiap ayatnya 80 malaikat. Dan ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat kursi, diturunkan dari bawah arasy, dari zana Allah Subhanahu wa taala yang khusus, lalu digabungkan dengan surat Al-Baqarah. Surat Yasin adalah hati Al-Quran. Nanti adalah seseorang membacanya semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan akhirat, melainkan dia pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bacakanlah ia kepada orang-orang yang akan meninggal di antara kamu, agar dimudahkan keluar ruhnya. Dan sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa membaca surat Yasin pada malam hari karena mengharap
ridho Allah, maka diampuni dosanya. Nah, bagi saudara-saudara sekalian, ini PR yang perlu kita buat sekarang ini. Sebelum tidur kita baca surat Yasin, maka Allah SWT ampuni dosa kita. Nah, kemudian seorang sahabat mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran. Barang siapa membaca setiap malam, dia tidak akan ditimpa kefakiran. Hari ini manusia banyak yang fakir, miskin terus walaupun banyak harta. Nah, Nabi SAW tidak akan tidur sebelum baca surat Alif Lam Mim Sajdah, surat yang ke-32. Kemudian surat Tabarakalladzi biyadihil mulku, surat yang ke-67. Dia tidak akan tidur sebelum membaca dua surat ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyatakan sesungguhnya ada satu surat di dalam Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia memberi syafaat bagi orang yang membacanya sehingga ia diampuni. Itulah surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan kemah di atas pekuburan. Karena ia tidak tahu bahwa tempat itu adalah pekuburan, ternyata di sana ada satu kuburan yang penghuninya terdengar sedang membaca surat Al-Mulk sampai tamat. Maka sahabat itu pun pergi menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu. Wahai Rasulullah, saya tidak sengaja mendirikan kemah di atas sebuah kuburan. Tiba-tiba saya mendengar ada penghuni kubur yang sedang membaca surat Al-Mulk sampai tamat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Mendengar hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat itu adalah pelindung dan penyelamat yang menyelamatkannya dari azab kubur. Saudara-saudara sekalian, jadi kemah ini dari kulit atau dari wall biasanya didirikan di atas 2 atau 3 tiang. Dan dinyatakan di dalam hadis itu, orang mendirikan kemah secara tidak disengaja, kemudian dia mendengar penghuni kubur ini, di dalam kubur itu ada yang membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ada seorang yang perlu dikuburkan, lalu didatangkan azab dari arah kedua kakinya. Tetapi kedua kakinya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku ini, karena dengan sebab aku ia selalu berdiri untuk membaca surat Al-Mulk. Kemudian azab itu didatangkan dari arah dadanya atau perutnya. Tetapi dadanya atau perutnya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku ini, karena dengan sebab aku ia selalu membaca surat Al-Mulk. Kemudian azab didatangkan dari arah kepalanya, tetapi kepalanya berkata, tidak ada jalan bagimu dari arahku ini, karena dengan sebab aku ia selalu membaca surat Al-Mulk. Jadi surat Tabarakalladzi Al-Mulk ini, surat ini adalah pelindung yang menyelamatkan pembacanya dari azab kubur. Saudara-saudara sekalian, dalam Taurat juga disebutkan surat Al-Mulk. Barang siapa membaca pada malam hari, maka sesungguhnya ia telah memperoleh keuntungan, telah memperoleh pahala yang berlimpah ruah. Saudara-saudara sekalian, ini yang berlimpah ruah ini kita membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku. Rasulullah SAW pernah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat pada hari kiamat sehingga seakan-akan ia melihat dengan mata kepalanya, maka hendaklah ia membaca surat Idza Syamsu Kuwirat. Idza Syamsu Kuwirat wa idza nujumu qadarat. Idza Sama'u Fatarat, ini sudah Al-Fitar juga. Dan juga Idza Sama'u Syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Nah, jadi kita ini kepahaman tentang kiamat sangat kurang, maka disuruh membaca surat-surat ini. Rasulullah SAW mengatakan surat Idza Zulzilatil Ardu ini sebanding dengan setengah Al-Quran. Kemudian Qul huwallahu ahad Al-Ikhlas adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dan Qul ya ayyuhal kafirun ini surat yang ke-109 adalah sebanding dengan 1/4 dari Al-Quran. Surat Idza Zulzilat
Ini sebanding dengan setengah Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, seorang ulama mengatakan maksud diturunkannya Al-Quran ini adalah menjelaskan tentang kehidupan yang sekarang, kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Dan surat Idza Zulzilat ini hanya mencakup tentang berita alam akhirat saja. Dan dipersempit lagi dengan hanya menyebutkan beberapa keadaan hari kiamat secara global. Nah, surat Qul Huwallahu Ahad sebanding dengan sepertiga daripada Al-Quran. Seorang ulama mengatakan sesungguhnya Al-Quran ini terdiri dari 3 aspek pokok, yaitu kisah-kisah kejadian masa lalu, kemudian hukum-hukum, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Qul Huwallahu Ahad ini secara khusus hanya menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ia dikatakan sepertiga Al-Quran. Menurut satu pendapat, membaca surat ini pahalanya dilipat gandakan sehingga sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Surat Qul ya ayyuhal kafirun disebanding dengan seperempat Al-Quran. Penjelasannya adalah bahwa Al-Quran ini mencakup 4 ketetapan. Pertama, tauhid. Yang kedua, nubuat. Yang ketiga, penjelasan hukum-hukum kehidupan. Yang keempat, keadaan hari akhirat. Sedangkan surat Al-Kafirun ini mengarah pada pokok pertama, yaitu tauhid. Jadi karena melepaskan diri daripada kesyirikan, kemusyrikan. Berarti menetapkan diri pada tauhid. Oleh karena itu, jadilah surat ini seperempat dari Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, adakah di antara kalian yang sanggup membaca 1000 ayat? 1000 ayat Al-Quran setiap hari? Mereka para sahabat pada waktu itu menjawab, mana ada orang yang sanggup melakukan hal itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sanggupkah salah seorang di antara kalian membaca Alhaakumut Takatsur? Nah, ini Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini keutamaan surat-surat pendek juga disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun sebelum tidur, kemudian tidurlah setelah menyelesaikannya, maka sesungguhnya ia membebaskan dari syirik, kemusyrikan. Jadi sebelum tidur ini jangan lupa membaca surat yang tadi telah disebutkan. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda pada seorang lelaki dari para sahabat, apakah kamu telah menikah, wahai fulan? Ia menjawab, belum. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai apa-apa sebagai mas kawin untuk menikah. Rasulullah SAW bertanya, bukankah engkau telah hafal Qul Huwallahu Ahad? Jadi surat-surat Al-Quran ini pada waktu itu sahabat walaupun miskin dia dengan Qul Huwallahu Ahad jadi maharnya. Yang menjawab, benar, saya telah hafal. Sahabat tadi, Rasulullah SAW bersabda, surat itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Rasulullah SAW bertanya lagi, bukankah engkau telah hafal Idza Jaa Nasrullah wal Fath, surat An-Nasr? Nah, ia menjawab, benar, saya telah hafal. Nabi SAW bersabda, surat itu sebanding dengan seperempat Al-Quran. Nabi SAW bertanya lagi, bukankah engkau telah hafal Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, surat yang ke-109? Maka ia menjawab, benar, saya telah hafal. Nabi SAW bersabda, ia adalah seperempat Al-Quran. Nabi SAW bertanya lagi, bukankah engkau telah hafal Idza Zulzilat, surat Al-Zilzalah? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka dia menjawab, benar, saya telah hafal. Maka beliau bersabda, ia sebanding dengan seperempat Al-Quran. Beliau bersabda lagi, menikahlah kamu, menikahlah kamu. Nah, ini saudara-saudara sekalian, maksud Rasulullah SAW dalam mengatakan perkara ini adalah untuk menunjukkan nilai inti dari surat-surat tersebut. Apabila kamu menghafalnya, maka kamu bukanlah seorang yang miskin. Kamu bukanlah seorang yang miskin apabila Al-Quran sudah kamu miliki. Kamu akan menjadi orang kaya, maka kamu mesti menikah. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kemudian saya ceritakan lagi di satu kisah. Dan ketika aku dan Abu Hurairah sedang berjalan bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau mendengar seorang lelaki sedang membaca Qul huwallahu ahad. Maka Rasulullah SAW bersabda, wajiblah. Aku bertanya pada beliau, apa yang wajib wahai Rasulullah? Beliau menjawab, surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sebenarnya aku ingin menemui lelaki tadi untuk menyampaikan kabar gembira ini kepadanya, tetapi saya takut akan tertinggal makan siang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya lebih mementingkan makan siang bersama beliau, karena itu adalah suatu kehormatan. Setelah itu aku pergi kepada lelaki tadi untuk menyampaikan kabar gembira ini kepadanya, tetapi ternyata aku dapati dia telah pergi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, adakah seseorang di antara kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Mereka para sahabat bertanya, bagaimana seseorang sanggup membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Jadi Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita lewatkan malam ini dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita lewatkan malam ini dengan amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad hingga tamat 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kalau begitu aku akan membacanya lebih banyak lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak karunia-Nya dan lebih baik lagi. Nah, inilah bagaimana semangat para sahabat radhiyallahu anhu di dalam menjaga amalan. Ada seorang menceritakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin sebuah pasukan. Dalam sholatnya bersama mereka, ia selalu menutup bacaannya dengan Qul huwallahu ahad. Ketika pasukan itu kembali, mereka menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau pun bersabda, tanyakanlah padanya mengapa ia berbuat seperti itu. Mereka pun menanyakan hal itu kepadanya. Lalu ia menjawab, karena sesungguhnya surat itu memuat sifat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, dan saya senang membacanya, kata sahabat itu. Maka atas jawabannya itu Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala juga senang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyayanginya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak pergi tidur setiap malam, maka beliau merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian meniup, berisyarat, meludah pada kedua telapak tangannya itu, lalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kedua telapak tangannya itu beliau usapkan ke seluruh tubuhnya, yang bisa dijangkau, dimulai dari kepala dan bagian depan dari tubuhnya, ya. Lakukan hal itu 3 kali. Beliau melakukan hal itu 3 kali. Jadi ini ada dasarnya. Kalau seseorang sebelum tidur dia mengusap seluruh tubuhnya dengan syarat tadi. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, katakanlah saya diam tidak mengatakan apa-apa. Kemudian beliau bersabda lagi, katakanlah saya masih diam tidak mengatakan apa-apa. Sekali lagi beliau bersabda, katakanlah. Maka sahabat tadi bertanya, apa yang harus saya katakan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, Qul, katakanlah Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Muawiyah katain, ya. Hendaklah engkau baca 3 kali pada sore hari dan baca 3 kali pada waktu pagi hari. Jadi saya ketiganya akan mencukupimu dari segala sesuatu pada seluruh hari.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW menentukan surat-surat yang tadi disebutkan ini adalah untuk kemanfaatan bagi orang-orang yang seandainya mereka tidak mampu membaca lebih, maka paling tidak hendaknya membaca 3 surat ini pada waktu pagi dan petang. Dengan membacanya, insya Allah akan mencukupi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda kepada Uqbah bin Amir seorang sahabat, "Hei Uqbah bin Amir, sekali-kali kamu tidak akan membaca satu surat yang lebih disukai oleh Allah dan lebih cepat sampai kepada sisinya, ke sisi Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Qul a'udzu birabbil falaq. Jika kamu sanggup untuk tidak meninggalkan membaca surat ini dalam setiap sholatmu, maka lakukan." Demikian kata baginda Rasulullah SAW. Kemudian Uqbah bin Amir lagi menceritakan, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Tahukah kamu beberapa ayat telah diturunkan kepadaku malam tadi yang tidak ada satu ayat pun dapat menandinginya?" Surat itu adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian Uqbah bin Amir juga menceritakan ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah SAW antara Juhfah dan Abwa, tiba-tiba kami diterpa angin kencang dan diliputi gelap gulita. Lalu Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan beliau bersabda kepadaku, "Wahai Uqbah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca 2 surat ini, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq." Jadi inilah 2 surat ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uqbah lalu berkata, "Aku juga mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam membaca kedua surat itu ketika beliau mengimami kami di dalam sholat." Jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan sampai lupa malam ini untuk buat amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lewatkan malam ini kecuali dengan amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup bersama dengan doa kita majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.